Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak di surga, kami berterima kasih untuk kekuatan dan untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur bahwa firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Pagi hari ini kami mau belajar lagi mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah jangan mudah mengambil keputusan. Diambil dari Kejadian 3 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita pernah mengalami ditipu oleh orang lain. Ditipu hingga kehilangan banyak uang mungkin juga pernah kita alami. Bahkan ada juga yang berkali-kali telah menjadi korban penipuan. Mungkin ada juga yang pernah ditipu oleh orang yang terdekat. Sangat menyakitkan, bukan? Rasanya juga mengesalkan dan sulit juga dilupakan. Saya juga beberapa kali mengalami hal tersebut. Beberapa kali bekerja sama untuk membangun usaha selalu berujung mengalami kerugian atau ditipu oleh teman bisnis yang akhirnya kita kehilangan banyak uang. Saya melihat kecerobohan yang saya awali dari mengambil keputusan tidak bersama-sama dengan istri atau bersepakat dulu dengan istri saya. Kebanyakan setiap keputusan di dalam membangun usaha dan investasi saya putuskan sendiri tanpa diskusi dengan istri, dan akhirnya keluarga yang menjadi korban. Saya menyadari bahwa saya kurang berhikmat dan terlalu cepat mengambil keputusan. Sebenarnya saya butuh orang lain untuk memberi masukan dan pertimbangan sebelum mengambil segala keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, iblis telah menipu Hawa dengan bujuk rayunya untuk memakan buah yang dilarang untuk dimakan, bahkan dilarang untuk diraba, karena jika memakannya atau merabanya, dia akan mati. Iblis menipu Hawa dengan mudah. Seandainya Hawa bertanya dulu kepada Adam, mungkin mereka tidak akan mudah ditipu, karena pastinya mereka akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ini. Hawa mudah mengambil keputusan berdasarkan pikirannya yang telah dipengaruhi si jahat. Akhirnya ia melanggar perintah Tuhan dan memakan buah terlarang itu. Padahal jika Hawa lapar, Tuhan memperbolehkan untuk memakan semua buah yang ada di taman ini. Pastinya banyak buah yang enak-enak, tapi justru karena pengaruh iblislah ia mencoba memakan buah yang terlarang itu. Firman Tuhan berkata di ayat 4 dan 5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa terpengaruh dengan kata sekali-kali gak apa-apa karena gak akan mati. Dan juga kata-kata akan menjadi seperti Allah. Itulah rayuan maut si iblis yang membuat manusia akhirnya jatuh dalam dosa melawan perintah Allah.
Begitulah hidup kita. Jangan sampai kita juga mudah terayu oleh si iblis yang menginginkan kita salah mengambil keputusan, bahkan melawan perintah Allah. Pastikan dulu di saat kita ada di persimpangan jalan, jangan mudah mengambil keputusan. Pertimbangkan dengan matang dulu. Sebaiknya ajak suami atau istri atau orang lain yang netral untuk membantu kita di dalam mengambil keputusan yang tepat, agar kita tidak mudah ditipu dan dirugikan. Mintalah terus hikmat Tuhan dan berdoa bersepakat agar setiap keputusan ada campur tangan Tuhan juga. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar kebenaran-Mu. Kami tahu bahwa setiap kami diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Tapi kami tidak ingin mengambil keputusan yang salah. Kami perlu bersabar, kami perlu hikmat Tuhan, kami perlu partner orang-orang yang ada di sekeliling kami untuk membantu kami dalam mengambil setiap keputusan-keputusan penting. Biar kami punya kesempatan juga untuk berdoa bersepakat untuk mengambil setiap keputusan yang tepat, keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini juga kami mohon berkat Tuhan, agar setiap kami juga diberi hikmat dalam menjalani hidup dari pagi sampai malam nanti. Hidup kami senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.